Bab 217. Ini adalah dunia kanibalisme pribadi. Keesokan harinya, Kenzie Harimurti muncul di aula urusan sipil tepat waktu dan menceraikan Aurora Bliss. Seluruh prosesnya sangat tenang, keduanya tidak banyak berkomunikasi, dan Kenzie Harimurti pergi setelah mendapatkan akta cerai. Hanya saja Aurora Bliss melihat Kenzie tidak melihatnya lagi, dan pergi tanpa menyapa. Aurora Bliss meneteskan air mata lagi karena sedih. Hatinya hancur, remuk redam. Betapa dia ingin memberitahu Kenzie Harimurti bahwa dia sangat tidak ingin bercerai, namun dia tidak punya pilihan. Oke, apa yang perlu ditangisi? Mulan Rantai merasa lega, dan memarahi putrinya, jika kamu memutuskan hubunganmu dengan sampah ini, kamu akan memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan. Bahkan meski kamu menikahi Zim Gunner sebagai selir, itu lebih baik daripada mengikuti sampah ini. Aurora Bliss tidak ingin berbicara dengan ibunya, dia menyeka air matanya, meninggalkan aula urusan sipil, dan datang ke ayahnya, Renal Bliss. Renal Bliss merasa tidak nyaman dan berjongkok di luar pintu sambil merokok. Ketika dia melihat putrinya datang, sebagai seorang ayah, dia hanya bisa berpura-pura tidak sedih dan menghibur putrinya. Ayah, jangan menghiburku, aku tidak apa-apa. Aurora Bliss mengeluarkan sejumlah uang dari tasnya dan menyerahkannya kepada ayahnya. Kenzie seharusnya belum pergi jauh. Pergi padanya dan berikan dia uang. Dia meninggalkan rumah, aku sangat khawatir. Setelah mengatakan ini, hati Aurora Bliss mulai sakit lagi, dan air mata mulai mengalir dengan deras. Kenzie Harimurti meninggalkan keluarga Bliss, tidak tahu kemana dia bisa pergi, atau apakah dia akan bisa hidup dengan baik di masa depan. Bagi Aurora Bliss, kehilangan Kenzie Harimurti seperti kehilangan hal yang sangat penting dalam hidup. Mungkin dia sudah terbiasa dengan Kenzie Harimurti sebelumnya, dan dia tidak terlalu menghargainya. Tapi sekarang dia benar-benar terpisah dari Kenzie. Dia kemudian tiba-tiba menyadari bahwa dia patah hati ketika dia kehilangannya. Aurora Bliss menyeka air matanya diam-diam, lalu berkata, "Beri dia uang, jangan bilang aku memberikannya padanya, kalau tidak, dia tidak akan menerimanya." Renal Bliss menghela nafas diam-diam, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah meninggalkan aula urusan sipil, Renal Bliss menyusul Kenzie Harimurti sebelum dia pergi jauh. Kenzie Harimurti sedikit malu. Dia tidak tahu apakah harus memanggilnya ayah atau paman saat menghadapi Renal Bliss saat ini. Mengingat Renal Bliss selalu peduli pada dirinya sendiri, Kenzie Harimurti masih memanggilnya ayah dan berkata sambil berjalan. "Aku baik-baik saja, aku tidak membutuhkanmu untuk menghiburku atau minum denganku. Berhenti bicara omong kosong, ikut aku minum." Renal Bliss berkata begitu, Kenzie Harimurti tidak bisa menolak ayah mertua dan pergi minum bersama. Kenzie Harimurti tahu bahwa ayah mertuanya tidak minum dengan baik, jadi dia ingin minum 2 botol bir, tetapi Renal Bliss tidak setuju, dan dia harus meminta alkohol yang lebih tinggi dari yang lain. Ketika beberapa lauk sederhana disajikan, Renal Bliss tampaknya telah mengubah kepribadiannya. Dia tidak banyak bicara, dan dia minum seolah-olah dia sedang sekarat, satu demi satu cangkir. Kenzie Harimurti tidak tahan lagi, dan akhirnya mengambil gelas dan mengambil botol anggur di tangannya. "Ayah, jangan lakukan ini. Aku menceraikan Rora, itu tidak ada hubungannya denganmu, kamu telah melakukan yang terbaik." Namun, setelah mendengar ini, mata tua Renal Bliss yang menjadi mendung mulai menangis. "Kenzie, sebenarnya, jika Rora terpisah darimu, aku lebih tidak nyaman daripada hatiku. Jika Aurora menikah dengan orang dari luar negeri itu di masa depan, dalam kehidupan ini, akan ada penderitaan yang tak terhitung bagi Aurora. Hanya saja aku tidak berguna sebagai seorang ayah. Aku adalah sampah yang tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa melindungi putriku sendiri." Renal Bliss berpikir bahwa putrinya akan menikahi Zim Gunner dan menjadi orang miskin. Dia meraih kembali botol anggur itu, dan meminum beberapa gelas lagi dalam satu tarikan napas, seolah-olah akan menghembuskan napasnya sendiri. Kenzie Harimurti menghela nafas diam-diam, merasa sangat berat. Dia memandang Renal Bliss dengan sedih dan berpikir bahwa Renal Bliss enggan membiarkan putrinya pergi jauh ke luar negeri, jadi dia menghiburnya dan berkata,
Ayah optimislah, tidak perlu sedih. Meski jauh dari rumah, tapi ini adalah pilihan Aurora Bliss sendiri. Dia adalah putrimu, kamu harus menghormati pilihannya. Selain itu, dia memiliki hubungan yang mendalam dengan Zim Gunner. Zim Gunner pasti akan memperlakukannya dengan baik dan tidak membuat Rora menderita. Renal Bliss tersenyum pahit, sial, brengsek itu. Saya hanya berharap dia akan menikahi Aurora, dan dia tidak akan terlalu menyiksa putriku. Kenzi Harimurti mendengar ini, dan akhirnya mendengar sesuatu yang salah. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, "Ayah, apa maksudmu dengan itu? Menurutmu mengapa Zim Gunner pasti akan menyiksa Rora? Apakah ada sesuatu di sini yang tidak kamu katakan padaku dengan jelas?" Kenzi bertanya curiga. Meskipun Renal Bliss banyak minum, dia tidak mabuk, jadi dia tidak bisa katakan alasannya. Menurut pendapatnya, Kenzi Harimurti, seperti dia, hanyalah seorang pria yang putus asa, tidak dapat mengubah segalanya tentang putrinya, dan tidak mungkin menyelamatkan Aurora dari kesulitannya. Alih-alih mengatakan yang sebenarnya untuk meningkatkan masalah, lebih baik tidak mengungkapkan apapun, dan biarkan Kenzi Harimurti tetap tidak tahu apa-apa, setidaknya hanya sedikit bingung, dan rasa sakit hatinya tidak bertambah. Renal Bliss menggelengkan kepalanya dan berkata dengan murung, "Kenzi, ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui dengan lebih baik. Tapi kamu harus ingat apa yang dikatakan ayah mertuamu. Setelah kejadian ini, kamu harus bekerja keras untuk mengubah dirimu sendiri, bekerja keras, dan jadilah orang baik, seorang pria yang menjanjikan. Ini adalah dunia di mana yang kuat memakan yang lemah, dan juga dunia di mana individu mencopoti orang. Jika Anda masih lemah dan polos seperti Anda sekarang, kamu akan dimakan selamanya, selalu menyaksikan istri dibawa pergi. Jangan seperti saya, di usia saya, tidak dapat melihat kemana-mana, bahkan meski putri sendiri dibawa pergi, aku tidak dapat memiliki sedikit kekuatan." Setelah mengatakan ini, Renal Bliss meninggalkan setumpuk uang kertas di atas meja, lalu diam-diam bangkit dan meninggalkan toko. Melihat punggungnya yang kesepian, Kenzi Harimurti berangsur-angsur menjadi lebih curiga. Dia tidak tahu apa arti emosi ayah mertuanya ketika dia minum, tetapi ada satu hal yang dia tahu betul, sesuatu pasti telah terjadi, yang merangsang ayah mertuanya dan membuat ayah mertuanya yang selalu optimis menjadi putus asa yang begitu berat. Kenzi Harimurti memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi tidak memiliki petunjuk. Pada akhirnya, dia mengeluarkan ponselnya dan memanggil Jaden Blue. "Jaden Blue, di mana kamu? Dalam beberapa hari terakhir, apa yang terjadi pada keluarga Bliss, apa yang terjadi pada Aurora Bliss, tidak peduli seberapa besar atau kecil, kamu harus menemukan satu persatu. Saya ingin tahu apa alasan yang membuat Aurora Bliss tiba-tiba menceraikanku." Bab 218. Aku menginginkan kebenaran. Di malam hari, Villa No. 8 dari Mountain Villas. Di ruang tamu besar bergaya Amerika, Kenzi Harimurti duduk di tengah sofa dengan ekspresi dingin di wajahnya. Jaden Blue berdiri di sampingnya, melihat ekspresinya yang dingin, mau tak mau dia merasakan banyak tekanan dan sedikit gemetar. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa tuan muda itu benar-benar menceraikan nona muda itu. Dan begitu banyak hal terjadi di keluarga Bliss, tetapi tuan muda pergi ke rumah orang tuanya tanpa mengetahuinya sama sekali. Jaden Blue sedikit kesal dan menyalahkan dirinya sendiri tanpa alasan. Alpha Squad, yang dia pimpin, adalah penyedia intelijen profesional. Dia bahkan mengabaikan urusan keluarga nona muda itu, tidak menghentikan perceraian tepat waktu, dan tidak tahu bagaimana tuan muda akan menghukumnya. Jaden Blue tidak memikirkannya lagi, menundukkan kepalanya dalam-dalam dan berkata, "Tuan muda." Jaden Blue lalai dan tidak memahami informasi pada waktunya untuk menghentikan perceraian antara nona muda dan tuan muda. Jaden Blue bertanggung jawab atas kelalaian ini dan harus mendapatkan hukuman. Jaden Blue, sekarang, membuat penjelasan pada tuan muda. Saat dia berbicara, Jaden Blue mengeluarkan belati dari belakang pinggangnya, mengatupkan giginya, dan menikam pahanya dengan ganas. Begitu ding berbunyi, Kenzi Harimurti hampir tak punya waktu untuk bergerak, jadi dia menembakkan angin jari yang kuat di antara jari-jarinya, menghantam pisau itu tepat waktu. Jaden Blue menikam pisau dengan keras, tetapi dia dengan ringan ditampar tangannya, pisaunya meleset dan menusuk ke udara,
Jaden Blue tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata, Tuan Muda. "Jangan lakukan itu." Kenzi Harimurti berkata dengan sedih. "Ikuti aku, kamu tidak ada hubungannya dengan nasibku meski aku dikurung dalam kegelapan." Jaden Blue menatapnya dengan rasa terima kasih yang mendalam di dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan tuan muda ini. Dia jelas memiliki kelalaian, tetapi dia tidak mengejar kesalahannya. Jelas bahwa dia sangat marah, tetapi dia mampu menahannya dengan paksa, tidak melampiaskan amarahnya atau melepaskan amarahnya dengan santai. Intuisi di hati Jaden Blue semakin jelas. Ini adalah tuan yang cerdas. Jika dia bisa mengikutinya, masa depannya pasti sangat cerah. Ardi Kalo, direktur penjualan perusahaan Bliss Group, di mana dia sekarang? Setelah lama terdiam, Kenzi Harimurti akhirnya angkat bicara. Melalui laporan Jaden Blue, Kenzi Harimurti sudah mengetahui sebagian besar hal yang terjadi di rumah Bliss dalam beberapa hari terakhir. Semua petunjuk terhubung bersama, dan seluruh kejadian menjadi sangat jelas. Paman Zim Gunner, bos Dion dari perusahaan Flower, mengeluarkan pesanan besar, tetapi itu berisi perjanjian perjudian seperti jebakan untuk membujuk perusahaan Bliss Group untuk mengambil umpan. Kemudian terjadi kecelakaan di perusahaan Bliss Group dan pelanggaran kontrak. Di bawah tekanan anggota keluarga Nyonya Bliss dari keluarga Bliss dan Zim Gunner, Aurora Bliss harus mengorbankan dirinya, menanggung semua kesalahan untuk melindungi perusahaan dan seluruh keluarga Bliss. Di bawah semua rasa malu, pada hari kematian kakek, Aurora harus menikahi Zim Gunner untuk menjadi istri yang miskin. Kenzi Harimurti benar-benar bisa menebak bahwa insiden ini adalah konspirasi, apapun yang terjadi. Ini pasti sebuah jebakan yang dibuat oleh Zim Gunner sebelumnya. Hanya saja kunci konspirasi ini terletak pada perusahaan Bliss Group. Jika perusahaan Bliss Group berhasil menyelesaikan pesanan ini, itu tidak akan pernah mencapai tahap ini. Kecuali jika orang dalam sengaja menghancurkannya, seperti Ardi Kalo, supervisor yang bertanggung jawab atas pengadaan bahan baku. Direktur Ardi Kalo meninggalkan Wakanda pada hari kejadian. Sekarang dia sedang berlibur di sebuah pulau yang jaraknya ribuan mil. Saya pikir dia memiliki rahasia di dalam hatinya dan dengan sengaja keluar untuk menghindari pusat perhatian. Jaden Blue, kata laporan Kenzi Harimurti. Kamu akan segera mengatur transportasi, aku akan menemuinya. Kata-kata Kenzi Harimurti singkat dan dingin. Tapi lusa adalah peringatan ketiga kematian lelaki tua dari keluarga Bliss, nona muda itu akan menikah. Maka dari itu, cepatlah. Kenzi Harimurti menyelanya. Jaden Blue tidak berani mengatakan lebih banyak, dia membungkuk dan berkata, "Ya, tuan muda." Saat berikutnya, dia membuat telepon-telepon dengan ponselnya, menghubungi unit penerbangan tentara yang paling dekat dengan Wakanda, dan memobilisasi helikopter militer. Pada pukul 9 malam, sebuah helikopter militer berdengung dan mendarat di sebuah pulau tropis di negara selatan. Di pantai yang cerah, banyak pria dan wanita yang lucu dengan pakaian renang semuanya berhenti dan menatap kosong ke pemandangan aneh di depan mereka. Wow, itu kapal perang. Siapa sih orang besar ini? Dia sangat hebat, dia benar-benar mengendarai kapal perang itu ke pantai. Aku merasa seperti sedang menonton film perang blockbuster. Apakah bajak laut muncul di pulau itu dan pasukan khusus mulai dikirim? Di bawah mata semua orang yang terkejut, Kenzi Harimurti turun dari helikopter, dan kemudian, disertai dengan beberapa pria tegap bersetelan hitam, berjalan menuju hotel yang indah dengan tatapan tegas. Ketika beberapa gadis berbikini melihat bahwa pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan, mereka tidak bisa menahan diri untuk berseru serempak. Wow, keren dan mempesona. Jika bisa datang ke sini dengan helikopter militer, pria tampan ini jelas bukan orang kaya biasa. Jika bukan karena wajah dingin Kenzi Harimurti, dia memancarkan aura yang seharusnya tidak dimiliki orang biasa. Gadis-gadis bikini ini benar-benar ingin buru-buru bertemu dengan pria tampan itu dan berteman. Di ruang sauna hotel, Ardi Kalo sedang berbaring di atas kasur air, terlihat sangat nyaman, menikmati pijatan dari gadis pemijat. Morgan Bliss memberinya kartu bank, sehingga dia punya cukup uang untuk dinikmati di sini, dan dia mulai merasa bahwa menjadi penjahat sesekali tidak buruk. Setidaknya untuk saat ini, dia bersenang-senang. Pada saat ini, dengan seruan,
gadis pijat melarikan diri dari kamar pribadi, dan Kenzi Harimurti datang kepadanya tanpa sadar. Ardi kalau panik pada awalnya, tetapi ketika dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah suami Aurora Bliss, sampah tidak berharga Kenzi Harimurti, dia tiba-tiba menjadi menghina. Kenzi Harimurti, mengapa kamu datang ke sini? Aku datang ke sini khusus untuk menemukanmu. Kenzi berkata dengan acuh tak acuh. Katakan padaku, mengapa kamu membeli setumpuk piring murah di bawah standar? Ada apa? Bukankah istrimu akan jatuh? Kamu bajingan yang tidak berharga, kamu mulai cemas? Dia menyodok Kenzi dengan mencemooh lagi. Terserah kamu, kamu tidak layak untuk berbicara denganku. Kembali dan beritahu istrimu, jika ingin mengobrol denganku, sebaiknya dia datang sendiri. Mata Kenzi Harimurti memancarkan niat membunuh yang dingin dan berkata, sebaiknya kamu jujur. Katakan padaku, kalau tidak aku akan membuatmu menderita. Bah. Ardi kalau menepuk pipinya dan berkata dengan nada menghina, kamu berani berbicara kasar kepadaku hanya karena kamu pemakan nasi yang begitu lembut? Percaya atau tidak, aku bisa meremukkanmu sampai mati dengan satu tangan? Begitu kata-kata itu jatuh, pergelangan tangan Ardi kalau telah dipelintir oleh Kenzi Harimurti, dan Ardi kalau mengeluarkan jeritan yang menusuk hati. Segera setelah menjerit dan berguling, pergelangan tangan Ardi kalau diambil kembali oleh Kenzi Harimurti dan memutarnya ke tempat semula. Ardi kalau gemetar kesakitan lagi. Dia baru mengetahui bahwa pergelangan tangannya telah sembuh. Tapi sekali lagi, pergelangan tangan itu terpelintir dan patah lagi. Ah! Teriakan itu tak ada habisnya. Kenzi Harimurti mengulangi ini, hanya mematahkan Ardi kalau 5 kali. Ardi kalau berkeringat seperti hujan karena kesakitan, dan berlutut seperti anjing mati. Jangan, berhenti bermain-main denganku, aku mengatakan semuanya. Pada saat ini, Ardi kalau memandang Kenzi Harimurti, penuh ketegangan dan kepanikan.